Selamat malam teman-teman, saya bersama Kang Panji, berada di pemakaman umum. Cuma ini tidak ada niat buat bikin konten sebenarnya. Ini petilasannya Syekh Mansur. Ini saya nggak bawa senter, soalnya nggak ada niat buat bikin konten video. Jadi cuma jalan-jalan malam. Sekarang jam 11 lewat ini posisinya. Di sini banyak pusaka. Banyak, biasanya di sini banyak yang buang pusaka di sini. Oh, buang pusaka. Itu yang dibuang itu pusaka gimana kan? Bermacam lah. Apakah pemiliknya yang nggak kuat? Apa sering diganggu? Apa gimana? Ya kemungkinan besar ya mungkin nggak kuat. Nih pohonnya di sini masih besar-besar. Tadi saya bertanya apakah sosok yang ada di YouTuber lain misteri apakah itu asli atau tidak. Kata Kang Panji wallahu alam katanya. Tapi ya sepengetahuan Kang Panji itu mungkin 90% atau 80% itu gimmick atau hoax. Jadi Kang Panji ngajak saya ke area makam, katanya membuktikan bahwa tidak semudah itu untuk mencari penampakan atau sosok, karena sosok itu tidak bisa ditangkap oleh kamera ya, begitu ya Kang Panji? Nah, nggak bisa lah. Berarti semua itu cuman hoax ya? Intinya hiburan ya? gitu. Cuman kontennya tidak dibenarkan bahwa itu hiburan gitu. Iya benar. Bilangnya kan real, itu bilangnya nyata. Jadi tidak segampang itu. Apalagi kalau ada pocong dipeluk-peluk. Berarti itu tidak benar ya? 100% ya nggak bener. Ya benar. Jangan kan meluk, kita belum melihat aja, baru mencium baunya aja udah Kabur. bergetar kita tubuhnya. Ini mohon maaf teman-teman kalau posisinya gelap, karena ini nggak ada persiapan sama sekali buat bikin konten. Ini megang HP-nya pun pakai tangan, nggak pakai tripod, Nggak pakai kaki ya. Ini tuh real, kita berada di pemakaman umum. Jadi baru mencium baunya saja, baru merasa energinya saja kita udah bergetar. Soalnya energi kita berbeda. Iya. Apalagi sudah kelihatan wujudnya, saraf kita itu otomatis terkunci. Bahkan untuk Ini di sini pun kita susah. bawang Kang Panji nih. Ya mungkin ada sosok di Iya. sini, cuma Ini kita nggak bisa lihat. pohon bambu teman-teman. Kalau saya bawa senter ini pohon bambu tuh, pohon bambu. Jadi kalau gelap mohon maaf karena kita tidak ada persiapan buat bikin konten. Cuman saya pun udah lama nih gak main ke Kang Panji. Sekalian main diajaknya ke makam ini. Yang lain mau ajak ke kafe, ini ke makam. Ya, coba pengen lihat aja gitu kan, angkat kamera. Karena setahu saya 90% nggak bisa kamera itu, apalagi video nggak bakal bisa ngerekam. Kalaupun dia kerekam bakal hilang gitu loh. Cuman kan kalau foto ya masih bisa dipertimbangkan kalau foto. Jadi buat semua masyarakat atau pencinta misteri, jangan terlalu percaya berarti ya Kang Panji ya. Ya, Jadi intinya hiburan aja gitu. Iya. Hiburan selagi ngopi lah. iya bener, itu buat hiburan. Jangan diyakini berarti ya Kang Panji ya. Ya jangan, karena mereka tuh berbeda dimensi. Ketika mereka memunculkan wujudnya ke bumi ataupun ke tanah, ya sama kayak orang, mungkin kayak kayak manusia kerja capek gitu loh. Kalau bahasa orang Sunda mah apes. Iya bener. Ini ada kuburan baru ini. Yang di sini kata Kang Panji ada kuburan baru.
tahu berapa hari atau berapa minggu. Belum lama lah. Ini nggak tahu ini kuburan siapa. Ini kalau teman-teman tahu atau ngerasakan, ini saya aja merinding teman-teman di sini. Padahal berdua loh. Kalau suruh sendiri, wah kabur. Kalau Kang Panji mah sudah terbiasa, ini terbiasa ke tempat-tempat seperti ini, jadi kayaknya biasa aja. Baru Ini nih kuburan baru ini teman-teman. nggak kenal ini siapa ya, perempuan atau laki-laki nggak tahu nih, baru melihat. Ini juga nggak dikubur tuh kembangnya. Ini pembuktian teman-teman nih, pembuktian bahwa jadi untuk teman-teman jangan terlalu meyakini penampakan-penampakan yang ada di youtuber misteri gitu. Soalnya saya aja sama Kang Panji ini jalan-jalan malam di area pemakaman itu tidak ada suara ataupun penampakan gitu ya, itu nggak ada, sulit gitu loh, nggak semudah yang mereka munculkan di YouTube. Kalau merinding sih iya merinding, aroma wangi, tadi saya nyium aroma wangi, cuman ya gitu nggak ada suara ataupun sosok, itu nggak ada teman-teman. Baru mencium wangi aja kan kita udah merinding. Iya merinding, Udah berasa lemes gitu kan. iya. Nah coba dibayangkan apalagi mereka keluar gitu loh. Saraf kita itu terkunci otomatis, jangankan untuk lari, kadang-kadang untuk teriak pun kita nggak bisa. Bahkan mungkin kalau kondisinya memang nggak kurang baik ya mungkin bisa jatuh pingsan. Bisa lari aja itu udah termasuk jempol gitu loh. Mungkin masuk asal kayak gitu bisa diwujudkan, bisa mungkin, cuman ya mungkin ada tingkatan tertentu kan yang memakainya. Jadi tidak sembarangan orang apa syuting sini syuting sana terus kelihatan terus ya, lucu gitu loh, kayak buat mainan gitu kan. Apalagi pocong ditimpuk apa. Aduh ampun. Jadi setan-setan di YouTube nggak ada harga dirinya ya Kang? Iya, bukan nggak ada harga dirinya lagi. Bahkan mungkin kalau bener kayak gitu di dunianya bakal dilecehin temen-temennya. Ini mohon maaf teman-teman kalau kameranya atau gambarnya goyang-goyang karena kita manual pakai tangan, nggak bawa tripod apapun. Senternya pun cuma satu, jadi ya emang apa adanya, ini gelap. Ini di pohon ini nih Nih katanya apa nih Kang, ada apa Kang? apa sih ya, sering sering ada yang nongkrong di sini katanya. Oh, gitu sering katanya sosok sering, ya katanya. Kang? Iya, cuman ya kita di sini ya pengen lihat nggak ada kan. Sosok apa katanya Kang di sini Kang, di pohon ini? Yang informasinya ya nggak jelas gitu ya, kelihatan rambutnya aja lah gitu. Ya intinya ada warga yang sering ngelihat katanya di pohon ini ada sosok penampakan, cuman ya karena kita belum pernah lihat langsung, nah cuma dengar aja, belum tahu pastinya sosok apa, kita nggak tahu. Nggak tahu pohon apa ini. Nih pohonnya kita nggak tahu pohon apa. Di pohon ini nih, pohon besar ini. Nih ada lagi pohon yang besar banget, kira-kira udah berapa puluh tahun nih Kang pohonnya Kang, umurnya? Ya mungkin Ratusan nyampe? enggak lah, mendekati 80-an mungkin lah. Nih teman-teman tuh pohonnya tinggi banget, besar. Tadi sih kata Kang Panji ada isinya katanya teman-teman nih pohonnya. Ada nih. itu ada barang. Ada tahu mustika atau batu atau sejenis, intinya keris atau apa kita nggak tahu, cuma kata Kang Panji di sini ada ini.
Cuman bukan haknya untuk ngambil lah. Ini di sini juga nih, di sini pohon bambu ini. Kalau siang gitu kan, kalau cerita warga di sini kayak suka ngelihat macan. Kalau lihat suaranya ini di pohon ini. Ini siang hari apa malam hari adanya, Kang? Siang, ini orang-orang yang melintas ke sini. Oh, siang hari pun sering ada yang masa mendengar suara atau apa? Iya, kalau siang katanya suka sering dengar, bahkan juga melihat ada di sini sosoknya macan. Macan berarti ya? Itu kalau macan itu sejenis apa, Kang? Maksudnya apa, siluman atau apa gitu kalau macan? Siluman. Oh, silumannya termasuknya ya? Berarti tetap sebangsa jin juga, Kang ya? Iya, bangsa jin juga. Beda sama setan, beda. Beda berarti ya? Pemakamannya sih nggak terlalu besar teman-teman di sini. Cuman ya lokasinya masih apa ya? Pohon-pohonnya banyak yang besar-besar juga. Jadi lumayan lah merinding di sini. Termasuk lumayan sedikit angker katanya di sini. Berarti kalau warga sini kalau malam hari sekitar jam 11 atau jam 12 nggak ada yang berani lewat atau mampir ke sini, Kang ya? Jarang. Soalnya katanya gitu banyak yang dijailin lah gitu di jalan. Dulu, tapi kalau sekarang mah kayaknya enggak. Itu katanya lampu juga itu sering mati ya? Mati ya, kalau pas di pintu masuknya nggak bisa dilampuin, mati terus. Jadi nggak mau diterangin katanya teman-teman. Udah dikasih lampu tapi mati lagi ya. Makanya sampai sekarang itu nggak ada lampunya karena udah sering situ. Ya lampunya mati, nggak tahu ada yang matiin atau gimana lah, nggak ngerti lah. Kita mah nggak mau seujon nyalahin yang nggak kelihatan. Itu mah konslet aja. Ini saya aja merinding teman-teman di sini nih, karena ini tadinya Kang Panji itu nggak mau dieksplor atau di video teman-teman, tapi ya saya terus memaksa, mendesak. Keranda nih. Ini keranda tuh, keranda mayat teman-teman. Jadi kita bukan editing nih, kita sekarang benar-benar ada di makam. Sekarang hampir jam 12 malam. Ini keranda tuh. Ini pohon tuh, gede-gede pohon. Banyak banget. Terus kita acara apa ini, Kang? Sekarang, Kang? Ya kita nongkrong aja di sini, lihat-lihat. Ini nggak ada barang, Kang. Barang mah ada, cuman kan bukan haknya kita. Tuh, di sini juga sering di pohon pisang ini. Oh iya. Ini Kang Panji iseng nih. Iya. Kerandanya digoyang-goyang. Segitu aja kan kita udah kaget gitu loh. Kalau ada yang nongkrong, wah lari terbirit-birit ini mah. Langkah 1000. Nih, kalau gelap gulita kita mohon maaf karena emang nggak ada rencana buat explore. Tuh, ada suara jatuh, barang jatuh. tahu itu ranting kering jatuh. Tahu ranting, tahu apa, ada benda jatuh. Ya, lagi. Ini saya berdua sama Kang Panji, makanya berani ke sini. Kalau saya berdua sama yang lain,
Nggak, kayaknya nggak berani deh. Ini saya lagi uji coba nih, explore. Di sebelah mana tadi yang jatuh? Depan tukangnya Kang, kayak di pohon bambu. Ini sekarang bawa bangkai nih. Mana Kang? Ini di sini. Sini. Ini coba sini. Bentar. Bawa bangkai. Cium nggak? Sini. Iya bener. Iya bener di sini teman-teman nih. Saya juga makin merinding sini nih Kang. Bawa bangkai nih. Mm-mm. Berarti kan ada. Bener di sini nih. Nggak kelihatan. Ini tingkat merindingnya itu mungkin sekarang udah naik jadi level 60% nih teman-teman. Tadi itu merindingnya sekitar 50 atau 40. Ini sekarang naik lagi nih Kang. Kita semakin kesini saya semakin naik 60-70%. Jadi rasa takutnya itu meningkat teman-teman. Ngomongnya aja makin apa ya, gugup. Ini gelap karena memang pencahayaannya kurang. Kita nggak bawa senternya cuma satu. Nantilah kapan-kapan di lain waktu. Terus sebelah mana ya tadi yang jatuh suaranya? Tadi sekitar sini Kang, suaranya. Ini biasanya Kang kalau ibaratnya polisi kayak begini di pemakaman umum malam-malam kan waktunya mungkin makhluk-makhluk asar keluar Kang nih. Ada manusia yang datang, itu mereka merasa terganggu nggak sih Kang? Tergantung, ada yang merasa terganggu, ada yang merasa senang dikunjungi, macam-macam. Karena mereka juga sifatnya ya kayak mirip-mirip manusia lah. Merasa betah disantrongi, merasa terganggu ada. Mungkin kalau merasa terganggu tingkatnya tuh lebih sedikit karena ya tergantung kesopanan kita lah. Intinya kita jangan usil Kang di sini ya. Iya, dalam saling menghargai ya. Kitanya nggak sopan, ngomongnya sompral atau apa, ya bisa jadi mereka terganggu. Ya, berarti intinya saling menghargai, jangan sombong, jangan takabur, jaga ucapan, jaga sikap ya Kang. Cuman yang apa namanya, yang negatif mungkin sesopan-sopannya kita ya mungkin terganggu, tapi yang untuk negatif mungkin seperti itu. Pohonnya tinggi banget teman-teman nih, pohonnya tuh tinggi besar. Nih di sini katanya banyak yang sering buang pusaka di sini nih. Ini belum tua, ini masih. Masih tahap manusia lah. Itu pusaka kalau dibuang diapain Kang? Dikubur atau diapa Kang? Ini biasanya digeletakin sih. Oh, dan digeletakin juga ya? Digeletakin. Nanti dia hilang sendiri apa gimana Kang? Tergantung energinya. Kalau energinya tinggi dia ngilang lagi. Tapi kalau energinya rendah, nggak terlalu tinggi, dia ada terus di situ. Mungkin hilangnya diambil orang lah, atau hilang kena hujan lah, ketimbun sendiri gitu. Ini dalamnya udah keropos nih. Lubang apa Kang? Dalam banget itu lubang.
kayaknya kropos ya dalamnya. Dalamnya udah kropos gitu. Dibakar terus sih ya sama orang. Padahal kalau pemakaman umum ada pohon-pohon besar itu adem. Tapi seringnya kelihatan angker ya Kang. Bagi orang tertentu yang penakut itu mungkin melihat pohon-pohon besar itu ya apa ya? Sebetulnya kalau masalah pohon besar bukan hanya di pemakaman, di kampung aja, di perumahan lah atau apa, kalau pohon semakin besar dia membawa energi negatif sendiri. Berarti banyak penghuninya Kang ya? Iya, otomatis pasti ada yang masuk gitu. Jadi membawa energi tersendiri lah. Alhamdulillah ya, kita nggak melihat apa-apa ya. Kita di sini udah 21 menit teman-teman, tapi suara tidak ada, apalagi penampakan atau sosok itu tidak ada sama sekali. Ya, Alhamdulillah aman terkendali. Kita hanya jalan-jalan malam, bisa diajak ke pemakaman umum, dan di sini ada petilasan juga, petilasannya Syekh Mansur. Jadi Kang Dadi itu ngajak supaya saya tuh tahu bahwa mencari sosok hantu itu tidak mudah, apalagi mau tertangkap oleh kamera itu tidak mudah, katanya nggak bisa. Mungkin ada beberapa yang bisa, tapi itu pun tidak, kemungkinan besarnya kecil ya Kang. Jadi saya sudah membuktikannya sendiri teman-teman. Jadi kalau masyarakat mau bikin konten, kalau sekiranya itu tidak benar, ya jangan bawa-bawa nama Tuhan lah. Meskipun memang kontennya bohong tapi dibenarkan ya, tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan. Intinya ya cukup buat hiburan aja. Jadi jangan berlebihan ya Kang. Ini pohon tumbang karena udah tua, terus ada pusakanya Kang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada penampakan atau suara. Tapi kalau memang bau-bau wangi, bau bangke ada tadi. Ya tadi saya juga merasakan aroma wangi, tahu bunga apa ya, bunga kamboja atau bunga apa sih wanginya itu. Terus aroma bangke tadi ada, cuman kalau buat suara sama sosok itu kita tidak ada. Ya alhamdulillah lah, intinya nggak ketemu lah. Kita di sini nggak mencari hantu atau nggak mencari sosok. Kita di sini cuma jalan-jalan malam. Pengen tahu aja. Pengen gitu. tahu aja. Ya. Mudah-mudahan jangan ketemu lah sama hal-hal yang begitu. Itu kotak amal buat apa itu Kang? Ya ini, yang ini kan sering banyak yang Ziarah. ziarah sini. Padahal ini petilasan Kang ya. Ini dulunya petilasan apa sih Kang? Nah, kalau untuk dari ininya kan si Syekh Mansur lah. Atau di sini dikenalnya Mbah Mansur. Penyebar agama atau apa? Sebagai apa?
Apa tokoh apa Syekh Mansur ini? Yang jelas iya penyebar agama lah. Hmm. Terus sama ini di situ satu lagi ada itu dulunya tuh katanya gitu kan dari cerita orang tersebut membawa kayu yang besarnya luar biasa, digotong sama 40 orang nggak kuat, tapi sama dia sendiri kuat. Kayunya itu dibuat ini beduk. Yang ada di masjid itu Kang ya? Ada di masjid. Bedung. Nah, beduknya itu dulu itu kan nggak ada speaker. Iya. Kalau beduknya ditabuh atau dipukul, itu bunyinya sampai ke kabupaten. Oh, berarti kelebihannya itu kayak gitu Kang ya? Beduknya itu kalau dipukul itu bunyinya sampai ke kabupaten. Berarti mengalahkan speaker ya? Kayak speaker, pokoknya ngalahin speaker lah. Beduknya itu sampai ke kabupaten suaranya. Nah terus karena saking kencengnya itu suara beduk, diambillah sama pemerintahan kabupaten. Beduknya dibawa ke sana. Yang tersisanya masjidnya saja, ada masjid tua di sana. Berarti peninggalan Syekh Mansur ya Kang? Ya, peninggalan Syekh Mansur juga, sama itu satunya lagi. Itu yang kuatnya katanya. Di sini ada nggak sih Kang yang suka nyari-nyari pusaka atau puasa-puasa? Ya banyak sih, ada. Biasanya kalau Kliwon ramai biasanya di sini. Jadi mereka punya niatan khusus kali Kang ya? Saya kurang paham ini di sini. Kalau yang ziarah gitu kan, kalau masuk ke pagar itu berarti dia niatnya tidak baik atau menyimpang, katanya gitu kan. Tapi kalau di luar pagar dia niatnya mendoakan ini. Oh gitu. Almarhum. Tapi kalau niatnya masuk ke dalam berbeda niatnya gitu, katanya seperti itu. Apa yang di luar apa yang di dalam lah, pokoknya intinya ada dua tempat lah ini. Jadi petilasannya di pagar teman-teman tuh, pagar pakai bambu sekelilingnya. Berarti ini tuh bukan makam, cuman petilasan. Mungkin dulunya Syekh Mansur itu pernah kesini singgah, entah dia maksudnya istirahat atau apa, dan warga sini sekarang di pagar untuk mengenang kali Kang ya, mengenang kebaikan Syekh Mansur. Dan ada juga yang sering mendoakan di sini, ada juga yang intinya yang datang ke sini itu macam-macam Kang ya, tujuannya ya macam-macam lah, entah apa aja, karena itu kan niat masing-masing, kita juga nggak tahu. Kalau saya sih di sini sama Kang Panji cuman keliling-keliling malam nih, jalan-jalan malam. Apa Kang? Ada apa Kang? Ini kayaknya Kang Panji lihatnya ke sana terus nih. Ini kenapa saya ke Kang Panji terus kameranya? Karena kalau ke yang lain tuh gelap masalah teman-teman. Saya nggak bawa senter sayanya. Jadi pencahayanya itu cuman jarak semeter lah, semeter 2 meter. Akhirnya ya udah sekarang gue udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Udah tadi yang di sana tuh yang lumayan orangannya. sekarang di sini tuh adem ya. Di sini mah nggak merinding nggak apa saja. Sekarang di sini tenang. Jadi rasa takutnya itu berkurang lah. Mungkin ada tapi cuman sekitar 30%, nggak terlalu.
Nih ini kotak amal mungkin buat yang bersih-bersih di sini Hmm. atau buat apa yang mau yang datang ke sini.